Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman tetap konsisten. Untuk konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang keberhasilan Argentina yang menjadi juara Copa America tahun 2021 setelah mengalahkan Brazil di pertandingan final dengan skor tipis 1-0. Ya, tapi skor tersebut kan sudah cukup bagi Argentina menjadi juara. Berarti dengan keberhasilan ini, Argentina telah 15 kali menjadi juara Copa America, sama seperti Uruguay. Dan kemenangan atau keberhasilan dari Argentina ini adalah sesuatu yang sangat spesial bagi Lionel Messi. Dan tampak Messi sebetulnya tidak 100% fit. Tampak dia masih mengalami masalah dengan ankle-nya. Tapi dia tetap berjuang habis-habisan. Sedangkan di pihak Brazil, kali ini mereka diperkuat oleh Neymar. Neymar kita tahu absen di Copa America tahun 2019, tapi Brazil menjadi juara. Justru pada saat Neymar membela Brazil di Copa America 2011 dan juga 2015, Brazil tidak menjadi juara. Jadi cukup unik juga nih ya teman-teman data dan fakta ini. Bahwa dua pemain bintang ini sulit sekali mendapatkan gelar bersama tim nasional mereka di level senior. Kan Messi kan sejauh ini juaranya tuh di level junior dan juga olimpiade. Neymar juga pernah juara di olimpiade, tapi Neymar juga belum pernah membawa Brazil juara di level senior dalam sebuah major event yang prestisius, apakah itu Copa America atau Piala Dunia. So Messi finally got his silverware. Ya, finally Messi menjadi champion bersama Argentina. Dan kita tahu sebelumnya Argentina sudah berhasil lolos ke final dengan Lionel Messi, tapi dalam dua final tersebut kalah lawan Chile. Dan cukup menyakitkan juga ya bagi Lionel Messi karena dua kekalahan tersebut melalui adu penalti. But this time there was no penalty shootout. Ada penalty shootout tapi di babak semifinal. Dan itu adalah babak yang krusial bagi Argentina karena mereka berhasil memenangi duel adu penalti tersebut dengan Kolombia ya, karena kita tahu juga Kolombia punya shooters yang memang sebelumnya pernah menjadi eksekutor yang sempurna di pertandingan mereka lawan Uruguay di Copa America ini. Jadi kemenangan itu juga tampaknya meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain Argentina. Para pemainnya ini tampak begitu bahagia pada saat mereka bisa menjadi juara Copa America tahun ini, dan juga Messi sampai menangis ya, tentu karena dia bahagia. Tapi bukan hanya Messi yang bermain bagus bagi Argentina, tapi juga ada penjaga gawang mereka teman-teman, Emiliano Martinez, yang merupakan jebolan dari Akademi Arsenal Football Club. Ya, maka itu ini gelas akan saya taruh terus nih, atau cangkir ya, akan saya taruh terus nih di atas meja ini. Dan saya juga harapkan nanti Arsenal bisa bangkit dari keterpurukan yang mereka alami sekarang ini ya. Sekarang mereka sudah berada di level bawah lah ya, bukan merupakan sebuah klub kuat lagi saat ini di Liga Inggris, tapi saya pikir fase ini juga nanti bisa mereka lewatkan. Dan saya tetap ya konsisten menegaskan bahwa Arsenal salah melepas Emiliano Martinez. Pernah saya menjelaskan di salah satu konten saya. Sayang sekali dia dilepas ke Aston Villa. Padahal penjaga gawang ini juga akan berjasa bagi Arsenal di final Piala FA saat mereka mengalahkan Chelsea. Betul kan? Tapi ternyata dia dilepas ke Aston Villa karena Arsenal ingin Bernd Leno yang menjadi the number one goalkeeper in Arsenal. Fine. Tapi kan kita tahu sekarang tidak ada kompetisi atau persaingan bagi Bernd Leno. Beberapa kali juga dia melakukan blunder dan penampilannya tidak konsisten. Anyway, coming back to this final, ini kan kita tahu adalah partai klasik dan juga pertandingan besar. Ya, awalnya memang tidak boleh ada penonton yang hadir. Namun ternyata ada keputusan dari pihak panitia mungkin 2 hari atau 3 hari sebelum pertandingan bahwa diperbolehkan 10% dari kapasitas stadion. Ya, jumlah penontonnya adalah 10% dari kapasitas stadion, yang merupakan 5.500 penonton yang boleh hadir. Tapi dibagi, ya teman-teman, dibagi bahwa bagi supporter Brazil 2.200, bagi supporter Argentina 2.200, sisanya bagi keluarga dari para pemain dan official serta untuk urusan protokol. Artinya jumlah fans yang hadir juga tidak begitu signifikan bagi para pemain. Ya, untuk mereka rasakan atmosfernya. Karena memang kan jumlahnya tidak begitu banyak. Beda jika stadion ini, yaitu Maracana, bisa diisi secara full. Tapi di final ini teman-teman cukup menarik. Bahwa walaupun Brazil bermain dengan strategi menyerang, tapi para pemain Argentina bisa meredamnya. Caranya seperti apa? Caranya dengan bermain keras, menjurus kasar.
Dan ini pertandingan bagi saya adalah pertandingan terkeras kedua yang saya nonton di Copa America ini. Pertama adalah pertandingan antara Argentina versus Kolombia. Secara statistik total ada 47 kali pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari kedua tim dan 10 kartu kuning. Di pertandingan final ini memang tidak sebanyak seperti pertandingan Argentina versus Kolombia, tapi total 41 pelanggaran oleh para pemain dari kedua tim dan 9 kartu kuning. Jadi di sebuah pertandingan yang ketat dan keras, sudah pasti jumlah peluangnya juga tidak akan banyak. Dan itu juga yang terjadi di pertandingan final ini kan. Tidak banyak peluang dari kedua tim. Sebelum saya membahasnya lebih lanjut, saya ingin dulu ya memberikan informasi kepada teman-teman. Line up dari kedua tim. Ini menarik sekali nih teman-teman untuk dibahas. Karena ternyata Argentina pelatihnya Lionel Scaloni ya menurunkan Angel Di Maria dari awal. Ini sesuatu yang mengejutkan bagi saya karena sebelumnya Angel Di Maria ini hanya main sebagai pemain pengganti. Pada saat para pemain tim lawan ya di babak kedua tentunya sudah lelah. Tapi dia bermain dari awal dan di belakang ada 4 back, ada De Paul, ada Paredes dan juga Giovanni Lo Celso. Artinya Lo Celso ini akan bermain dari sektor kiri, Angel Di Maria dari kanan. Ya, Messi sedikit ke belakang, ada Martinez sebagai striker di depan. Dan dari Brazil Richarlison, Neymar dan Everton, Fred, Casemiro, Paqueta ternyata 4-3-3 nih, cukup berani Tite ya. Renan Lodi, Silva, Marquinhos, Danilo dan juga Ederson. Nih terlihat ya Brazil nih mau cetak gol cepat nih. Dan Argentina kemungkinan akan mengandalkan counter. Saya pada saat melihat line up dan juga formasi, pikiran saya seperti itu dan ternyata betul itu yang terjadi, bahwa Argentina tidak mau keluar menyerang. Di konten preview saya sudah saya jelaskan bahwa tim pertama yang mencetak gol punya peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Dan betul kan teman-teman itu yang terjadi. Nah saya berikan lagi nih cuplikan dari konten preview tersebut biar teman-teman bisa mendengarkannya dulu ya. Kuncinya adalah gol pertama bagi masing-masing tim. Brazil, coba teman-teman perhatikan saat mencetak gol pertama ya mereka lebih sering menjadi pemenang. Sedangkan bagi Argentina setelah mereka unggul sulit sekali untuk menyamakan kedudukan. Kenapa saya menjelaskan seperti itu? Karena polanya sudah terlihat. Brazil saat sudah unggul, sulit sekali bagi para pemain tim lawan untuk mencetak gol. Memang mereka sempat draw ya lawan Ekuador, tapi kan Brazil tidak full tim dalam pertandingan tersebut. Argentina juga seperti itu. Chile cuma mendapatkan penalti yang menurut saya juga kontroversial. Dan kemudian lawan Kolombia ya karena memang Argentina juga sulit mengatasi permainan keras dari para pemain Kolombia. Tapi selain itu kan nggak ada. Saat Argentina sudah unggul ya mereka akan menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Begitu juga dengan Brazil. Ternyata itu juga yang terjadi di pertandingan ini teman-teman. Bahwa peluang dari Argentina bisa dimanfaatkan oleh Di Maria untuk mencetak gol pertama di final ini. Dan ternyata merupakan gol satu-satunya di final ini. Kan saya mengatakan first goal itu krusial. Jadi Argentina ini pelatihnya pinter. Tentu dia sudah memahami bahwa Brazil akan keluar all out attack. Dan Brazil sebetulnya secara individu punya pemain-pemain yang bisa merepotkan para pemain Argentina di barisan pertahanan. Maka itu ada Paredes dan juga De Paul yang dipilih dan mereka ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Hanya sesekali saja maju untuk mendukung serangan dan itu pun dalam urusan counter attack. But Di Maria can score a great goal. Ya kan dia masuk from the blind side. Tidak terlihat oleh Renan Lodi dan umpan jarak jauh yang diberikan oleh Rodrigo De Paul. Jadi De Paul mengirimkan umpan ke ruang terbuka di pertahanan Brazil dan dibaca oleh Di Maria yang melakukan pergerakan dari tengah. Kemudian bisa mencetak gol yang begitu indah. Dia melob bola di atas penjaga gawang Ederson yang keluar maju dari garis gawangnya karena memang Di Maria berada dalam posisi yang menguntungkan sehingga dia maju untuk menutup ruang tembak dari Di Maria. But Di Maria clever player, dia bisa melob bola di atas Ederson dan mengubah skor menjadi 1-0. Setelah itu Brazil semakin liar permainannya. Mereka betul-betul mengurung Argentina. Namun ini menarik, Brazil hanya mendapatkan satu peluang yang berbahaya di babak pertama, yaitu dari Casemiro dari jarak jauh. Itu pun bisa dibaca dengan mudah oleh Martinez. Setelah itu memang mereka menyerang terus, tapi begitu banyak blocking, begitu banyak intercept, begitu banyak tackling yang dilakukan oleh para pemain Argentina. Memang banyak juga pelanggaran dari para pemain Argentina. Tapi teman-teman, secara keseluruhan dari statistik, para pemain Brazil loh yang lebih banyak melakukan pelanggaran. Nih ya statistiknya saya bacain ya teman-teman ya. Bahwa para pemain Brazil itu melakukan jauh lebih banyak
pelanggaran daripada para pemain Argentina ini dulu. Nah ini dia, 22 kali pelanggaran, Argentina hanya 18. Tapi dari jumlah intercept, tackling, dan clearance menang Argentina ya, karena mereka fokus untuk mengamankan keunggulan. After that, in the second half, memang Tite ada melakukan beberapa pergantian pemain yang menurut saya ini yang bagus ini masuknya Firmino ya. Firmino beberapa kali juga bisa memberikan umpan-umpan yang membuka pertahanan dari Argentina, dan Brazil sebetulnya sudah mencetak gol itu kan dari Richarlison, tapi memang dia sudah berada dalam posisi offside saat dia mendapatkan umpan dari Paqueta, dan kemudian Neymar juga memberikan umpan yang begitu cantik ke Richarlison dan bisa juga ditahan oleh Emiliano Martinez atau ditepis oleh Emiliano Martinez, and they got another chance from Barbosa, pemain pengganti yang masuk, tapi sepertinya diblok oleh salah seorang pemain Argentina. Artinya Brazil juga bekerja keras untuk menciptakan peluang, but they never got many opportunities to score the goal, dan ternyata mengakhiri pertandingan ini dengan kekalahan. Argentina sebetulnya bisa saja sih menambah gol dengan counter mereka. Messi, ya kan, tampaknya ya dia memang tidak 100% fit sehingga dia terpleset di last moment dan bisa ditangkap bola tersebut oleh Ederson, dan kemudian De Paul juga hampir saja mencetak gol tambahan bagi Argentina. Jadi Argentina bermain efisien. Jangan menyerang, nunggu saja di belakang. Blok terus pergerakan para pemain Brazil. Neymar apalagi. Neymar tidak bisa berkutik dalam match ini karena dia tidak mendapatkan satu peluang berbahaya dalam pertandingan ini. Mau tidak mau dia harus turun terus ke belakang ya untuk lepas kawalan dari para pemain Argentina. Jika ketemu De Paul dia akan di tackle atau akan didorong ya. Jika nanti dia melewati De Paul, maka di sana saya melihat ada Romero yang akan melakukan blocking kepada Neymar. Jadi ini pertandingan yang sangat amat sulit bagi Neymar. But whatever it is, Brazil juga bermain baik sepanjang Copa America ini. Tapi bermain baik saja kan tidak cukup teman-teman. Perlu juga bermain efektif. Itu yang saya selalu katakan, mau bermain bagus, baik atau indah, tapi kalah, ya orang tidak akan ingat. Yang orang akan ingat itu pemenangnya, dan pemenangnya adalah Argentina. Well done Argentina, famos Argentina, dan selamat tentunya bagi para pendukung Argentina dan juga bagi para pendukung Lionel Messi. Saya tahu begitu banyak pendukung Lionel Messi yang ingin agar Messi sukses di Copa America tahun ini, dan memang dia menurut saya adalah player of the tournament. Dia banyak mencetak gol, dia banyak memberikan assist, dia paling banyak create chances bagi Argentina. Tapi selain Messi, saya juga pikir Emiliano Martinez adalah salah satu pemain terbaik bagi Argentina di Copa America ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru ini. Please give your comments, the sportive and the wise ones. No hate, only football. Salam sepak bola.